Biar mimpi. Ayo nih, Kan meraih impian. pagi nih kalau udah tidur kan mimpi. Nggak bangun-bangun. Tidur, nggak mimpi. Udah mimpi bukannya dia bangun dia mimpi langsung lanjut lagi tidurnya. Jadi Mas Audrey hobinya tidur. Saya khawatir gini, ya, dia bawa pulau. Buat iya, makanya sendiri. Iya, oke. Maksudnya gue ngiler gitu. Itu sih udah bukan ini lagi hari-hari kan ya. Iya, Bukan dia ngelai. Nah ya, kalau dari Dea sendiri nih, ini Dea ini teman aku, dia masih muda banget, umurnya baru 24 tahun. Dia Banget sama banget ya. beda tahun sama Maki tahun, tapi angkanya. 30 tahun lalu. Itu berapa? Sama angkanya saya 42. Dibalik, ini dia ini punya usaha, jadi dia udah mulai bisnisnya dari umur 20 tahun ya. Iya, ini awalnya gimana sih Dek? Kamu bisa punya apa? Memulai untuk bisnis ini atau membuka bisnis spa ini? Awal mulanya tuh bener kata Mas Haris sih, mungkin modal nekat kali ya. Oh gitu? Iya, umur 20 kan, Jadi jadi karena butuh uang gitu? ada faktor itu, tapi mungkin ya? lebih ke Emang hobi? Awalnya hobi? karena emang sering pengen suka banget pijat bisa seminggu 2 kali. Terus mikir kayak Spendnya juga terlalu besar kalau gitu misalnya ya? tempat sendiri kenapa nggak bikin tempat sendiri, tapi Iya, kan emang nggak betul. memungkinkan karena masih kuliah juga. Jadi ya udah mulai bikin proposal segala macam, ngumpulin duit, dan lebihnya sih kayak nyari investor segala macam. Ya udah, jadi kita emang berdasarkan passion, semuanya tuh jadi kayak lebih enak aja gitu. Jadi nggak beban gitu ya? Nggak beban, karena hobi maksudnya kayak gitu. Enggak takut jatuh apa rugi gitu enggak. Oh iya, makanya nekat dulu untuk perkara nantinya itu tuh pasti ada jalannya. Mikirnya tuh kayak gitu. Jadi kayak mindsetnya tuh pokoknya apapun jalanin dulu daripada nyesel. Tapi waktu itu yang mendorong kamu untuk membuka bisnis ini juga yang kasih dukungan, kasih support keluarga atau Keluarga nggak dukung pertamanya. Oh gitu, Iya, keluarga karena malah nggak dukung. Umur 20 kan. Iya, betul. Kayak mendingan kuliah aja deh dulu, nyari gini terus segala macam, terus akhirnya mulai dapat investor 3 udah kekumpul, terus orang tua kan ya gimana gitu. Iya, Kan, orang jadi tua mau iya, nggak mau. Ada satu quotes buat kalian. Gimana Satu tuh? quotes ya. Quotes ini saya pegang dalam hidup saya. Inilah membuat saya menjadi seorang motivator atau bisnis coach hari ini. Ya, begitu juga Mbak Dea. Saya yakin quotes ini sangat menarik ya. Yang pertama adalah jika kamu memiliki sebuah impian, jika Anda memiliki sebuah impian, yang pertama jangan biarkan orang lain mencuri impian Anda. Yang kedua, dan jangan biarkan orang lain yang membayarnya buat Anda. Jadi maksudnya apa? Kalau kamu punya impian, jangan orang lain mencuri impian kamu. Banyak orang akan lempar perkataan negatif, kata-kata yang tidak membangun. Dan tahu nggak berita buruknya? Ya, berita buruk dan berita baiknya. Berita buruk dan berita baiknya adalah orang paling dekat dengan kamu yang akan Pastinya biasanya paling dekat gitu ya. pasti yang akan mencuri impian kamu. Yang kedua, jangan biarkan orang lain membayarnya buat kita. Kadang-kadang kalau kita mau segala sesuatu yang kita bangun gratis, kita nggak mau hard work, kita nggak mau kerja, semuanya maunya bangun tidur langsung kaya. Andai aku jadi orang kaya. Tapi nggak mungkin bisa begitu ya? Bisa. Fakir dengan fakir. Iya lah itu keren. Terus ini kalau seandainya saya pernah usaha, punya impian saya wujudkan ternyata gagal. Kalau gagal sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Ancap ya. Iya. Terus untuk bangkitnya lagi saya males. Iya. Gimana tuh kalau untuk Gimana bisa tuh kalau kayak gitu? move on? Paling penting adalah kalau kita membangun sebuah bisnis dari sesuatu yang kita sukai. Pertama, kalau kita kerja kita nggak akan merasa capek. Yang kedua, waktu kita mau bangkit gitu ya, kita kembali lagi, flashback lagi. Ini yang saya suka loh. Nah, karena itu saya selalu memberikan sebuah gambaran atau arahan kepada teman-teman yang mau memulai bisnis. Coba di drawing dong, digambar sesuatu yang kamu sukai. Mau seperti apa sih perusahaan kamu, mau seperti apa sih kamu kelak gitu ya. Sayang saya tidak bawa gambar saya. Kalau saya bawa gambar saya itu kayak gambar anak TK. Itu kayak Pak Tino ya. Gambarnya bagus gitu ya. Gambarnya kayak anak TK, nggak ada yang ngerti. Tapi cuma saya ngerti, saya punya gambar, saya berdiri di sebuah stage, ada ribuan orang, ada puluhan ribu orang, saya gambar pesawat, saya gambar televisi, saya gambar radio, di mana saya akan bicara kepada banyak orang. Itu saya gambar tahun 2002. Oh gitu, tahun 2002 gambar. Iya. Belum jadi seorang motivator Belum sekarang. sama sekali. Tapi sayangnya pas lagi
lagi mau bicara TV ketemunya Fakih lagi ya. Ada gambarnya padahal ada ya gambar. Enggak, tapi nggak segitu. Iya, Itu yang buat dorong kita itu kuat. Oke banget cuma kelabu. Maksud saya gitu, Mbak Mesti, itu yang buat dorong kita kuat waktu kita lelah, waktu kita capek, waktu kita lemah, kita lihat lagi gambar kita. Wah, ini loh tujuan saya. Penyemangat kita. Oh, sekarang udah terwujud belum gambarnya situ? Ya, bersyukur sudah beberapa sudah diwujudkan. Iya. Ya. Emang kamu pernah apa sih gitu, punya mimpi apa yang pengen kamu wujudkan? Kamu gambar apa? Dan udah sempat gambar belum? Pernah. Apa gambarnya? Gambar jambu kelutuk. Itu Saya sedang buah-buahan soalnya. Oh, suka buah-buahan. Iya. Kok suka buah-buahan? Suka. Nah, itu bisa dikembangin juga jadi. Oh, sangat. Saya itu paling penting. Nah, makanya hobi yang kecil, jangan lihat kecilnya ya. Iya, betul. Contoh, kita tahu ada satu orang yang namanya Chesa Milan. Pernah nonton? Siapa? Chesa Milan. Kalau punya Discovery Channel ya itu ada satu orang yang penyuka anjing. Dia pelatih anjing. Nah, dari hanya suka anjing dia melatih anjing sampai dari hobi anjing ya. Nah, kan? Tapi itu bisa berkembang ya, kayak Mbak Dea ya, Mbak Meli juga, Mbak Meli ya, betul. dari sebuah hobi yang sederhana yang kadang-kadang apa sih ibu rumah tangga bisa kerjain. Iya. Ya, tapi ternyata ibu rumah tangga jangan dianggap sepele, para perempuan jangan dianggap sepele. Kadang-kadang mereka ada faktor pendorong di mana kesuksesan seorang pria. Setuju banget Iya. dengan Chandrik. Jadi perempuan itu nggak boleh disepelekan, karena perempuan itu semua orang bilang ya multi talented, udah gitu multitasking, bisa mengerjakan apa saja. Betul. Makanya kita bangga sebagai perempuan di sini ya. Oke, kalau gitu kita istirahat dulu sebentar ya. Pembicaraan semakin seru dan kita juga masih ingin berbagi kepada Anda semua bagaimana caranya hobi bisa menghasilkan uang. Kalau gitu jangan kemana-mana, kita akan segera kembali tetap di Perempuan. Jakarta, kotaku indah dan megah. Disitulah aku dilahirkan. Rumahku di salah satu gang, namanya Gang Kelinci. Tak apa sampai namanya kelinci, mungkin dulu kerajaan kelinci. Karena manusia bertambah banyak, kasihan kelinci terbesar. Sekarang rumahnya berjubel, oh padat penghuninya. Anak-anak segudang, gerudak-geruduk kayak kelinci. Kami semua hidup rukun dan damai. Hanya satu yang aku herankan, badanku bulat tak bisa tinggi, persis kayak anak kelinci. Persis kayak anak kelinci. Terima kasih masih bersama kami dan tentunya kita masih berbincang-bincang mengenai hobi yang bisa menghasilkan. Nah, kalau tadi kita udah tanya Dea, nih sekarang Mbak Meli nih. Oke. Ini kan katanya hobinya makan. Makan wortel organik tadi. Makan sukanya? Kelinci kan saya. Oh gitu. Pas banget nih ya. Tapi bukan dasar dagang kelinci ya. Apa matanya merah ya? Hah? Kenapa? Kayak Kenapa? kelinci, merah. Ya gimana nih? Jadi awalnya kan dulu memang katanya ya hobi dengan makan makanan yang sehat, sayur dan segala macam. Tapi akhirnya bisa berkembang menjadi pengusaha organik. Nah, sebenarnya tuh untuk usaha itu sebenarnya yang tadi apa namanya coach siapa tadi? Hendrik. Pak Hendrik ya, halo gitu. Halo. Saya nggak nyebut nama. Oke, jadi memang yang tadi hobi itu senang makan sehat dan memang aku tuh jadi kan gini, kalau aku di bidang pertanian itu kan beda sama apa namanya istilahnya profesiku ya. Iya, Jadi betul. Yang apa namanya yang dari public figure misalnya gitu. Tapi karena memang aku senang sesuatu yang
sesuatu yang baru gitu ya, nggak yang itu aja. Banyak waktu yang bilang, kenapa sih Mal, kan kalau kita publish juga biasa baju-baju, kenapa nggak itu? Tapi aku suka yang tantangan gitu. Organik nggak mau yang mainstream gitu ya? Nah, mainstream. Nah, 2001 waktu aku mulai, organik tuh nggak ada yang kenal kan, siapa sih gitu kan? Orang taunya organda gitu kan. Anggota umum itu organda. Terus akhirnya ya itu saya melihatnya. Terus akhirnya banyak orang yang bilang, ngapain Mel? Pokoknya banyak yang menghujat, mencaci maki gitu kan, menghina. Ngapain sih jualan Peluangnya gitu ada ya? atau enggak? Peluangnya Ya, ada apa atau enggak kan nggak ada konsumennya. Nah, saya nih orangnya tambah orang memojokkan saya berpikir gini, pasti ada sesuatu yang bagus di sini, yang baik di sini. Ya. Nah, itu yang aku gitu ya, ada keyakinan berarti ya? keyakinan. Nah, dari situ aku yakin, terus juga aku juga berdoa ya sama Tuhan gimana cara, terus akhirnya juga disupport oleh suami juga gitu, sama keluarga juga. Akhirnya aku jalanin gitu ya. Pokoknya banyak orang, udah nggak usah sebanyak banget yang gitu. Akhirnya berjalannya waktu dengan hobi saya yang juga suka ngomong gitu, saya juga kebetulan kan sekolah komunikasi juga gitu ya. Terus akhirnya semua jadi beriringan sama, maksudnya dengan seiring jalan akhirnya itu bisa berjalan dengan baik gitu kan. Dan seperti itu. Nah, jadi memang dan juga kebetulan juga dulu paling cita-cita jadi dokter gitu kan. Senang lihat orang sehat gitu kan. Ternyata juga setelah itu aku banyak ketemu konsumen, akhirnya dengan orang sehat. Tapi awalnya tuh dulu berarti hanya menanam saja, kemudian membuka toko atau menjual, atau memang hanya menanam dan konsumsi sendiri dulu, jual ke teman-teman aja dulu? Oke, aku pertama bukan menanam. Jadi ini pertama kali kan buat bikin organik agak panjang nih ceritanya. Karena singkatnya aku bilang karena memang mesti dicek laboratorium segala macam, benar nggak sih gitu kan, benar-benar lebih mesti detail banget ya. Standarisasinya ada. Yang beli di apotek. Jadi nggak se Tes yang beli di apotek. itu beda urusan. Ya ampun. Ampun deh. Ini kenapa? Dia nggak bisa ngasih jalan keluar dong. Aduh, jangan keluar di sebelah sana. Tapi jangan keluar dulu, baru juga masuk. Apa kabar? Baru jalan keluar malah Ini Mbak masuk. Yulia, kenalin. Ini Mas Hendrik. Kantor kita. Iya, kalau sama Faki udah akrab banget. akrab saya. Dia teman aku sering kesini. Bang Meli, kenalin. Iya. Saya kasih dulu ya. Ya, Mbak Yulia. Faki tolong mau. Ini nih bakunya. Boleh. Ya, ya. Terima kasih Ya. ya kamu. Yuk kalau duduk sini Mbak Yulia. Nggak boleh. Gimana? Tapi teman akrab. Iya. Akrabnya ya. Ini emang kebenaran tadi Mbak Yulia emang sempat teleponan sama aku. Dia kan emang aslinya penyanyi nih, seperti kita tahu ya. Panggilnya gue apa, Koko? Koko. Panggilnya aku. Koko. Kalau koko mah baju. Ini mau minum susu, teh manis, Apa ya? apa nggak usah? Dia suka yang dingin-dingin aja, anak-anak. Teh manis. Biar tambah manis maksudnya. Nah kan, tuh Pak Gimana senang Tahu kan tadi aja tuh dia kan siapinnya semangat, itu. langsung deh, senang banget nih kedatangan cewek-cewek cantik hari ini. Ya tadi kita lagi ngobrol, jadi sebenarnya ini nyambung banget sama curhatan tadi pagi itu ya. Pas kita lagi WhatsAppan ya. Jadi ini Iya sama-sama. ceritanya kita tuh wanita-wanita yang punya hobi masing-masing tapi tentunya pengen mengembangkan bisnis, dan kebetulan bisa dari Mas Hendrik juga. Nah, kebetulan ini Yuli kan lagi nanya-nanya. pengen gitu loh kan. Boleh. Pengennya Yuli itu bukan hanya nyanyi aja, tapi punya sampingan yang lain yang menghasilkan duit. Oh, bisnis sampingan. Iya. Saya ada ide, Bu. Mau nggak kalau bisnis sampingan? Dari supir bentor. Bentar apa sih? Supir yang itu jadi samping tuh penumpangnya. Emangnya itu ya. Odong-odong pasti ya, teman odong-odong ya. Bagus tuh ya. Ide Ada bagus lagi ya. pakai. Tapi ngomong, ada hobi nggak yang kira-kira apa gitu hobinya yang kira-kira bisa dikembangkan jadi bisnis? Aku dulu sih pernah ya, tapi kebanyakan dibohongin orang gitu loh. Udah pernah 2 kali mencoba. Bikin bisnis? Ah, Apa tuh di bidang apa tuh? Tadinya kan aku percetakan juga kan. Oh, gitu. Tapi percetakan tuh udah mulai tahun ini terus tambah ya mungkin karena ada zaman juga kan. Tapi dibohongin mulu. Dibohongin dulu ya. Terus ada temen yang ngajak join, mamanya, udah nih daripada nganggur yuk kita ini tas gitu kan. Bikin Oke, bisnis. nggak taunya Bohongin lagi. bohongin lagi jadi males gitu loh. Susah sih ya kalau misalnya bisa kepentok berkali-kali gitu ibaratnya. Memang saya juga pernah mengalami kerugian ratusan juta dalam bisnis. 2 kali saya pernah ditipu orang, saya pernah. Tapi yang namanya bisnis, kalau takut gagal, takut memulai, kita nggak akan pernah bisa achieve apa yang menjadi impian kita. Iya. Jadi makanya harus kita bangun strategi. Halus sama kasar. Halus. Harus. Oh, harus, maksudnya harus. Ya. Ya gitu dong, tapi pas
pembagian huruf R, Mas Hendrik tuh emang lagi pergi. Saya ini Jadi terakhir mohon dimaafkan dari luar lah. negeri maklum. Oh iya. Biasanya kebiasaan. Ayo lagi-lagi Ya, bener-bener. jadi harus. ada beberapa tips yang harus kita perhatikan dalam sebuah membangun bisnis, Apa aja, melakukan bisnis ya. Percayalah suatu hari setiap orang punya main bisnis ya. Kalau saya main bisnis saya ada seorang motivator, seorang bisnis coach. Mbak Yulia adalah seorang penyanyi. Ya, main bisnisnya, main career-nya. Ya, tapi kita bisa bangun namanya second career. Kadang-kadang jangan salah, kadang-kadang second career itu justru yang akan menghidupkan kita kelak. Gitu ya. Ya, dan bisa membuat second career kita menjadi main bisnis kita kelak. Nah, untuk membuat second career menjadi main bisnis, kita harus bangun jembatan. Nah, bangun jembatannya dari sekarang. Kalau mau ditunda, kapan lagi kita mulai? Jangan tunggu, maaf ya, misalkan kalau kita udah nggak terkenal lagi, saya udah nggak terkenal lagi, Mbak Yulia nggak terkenal lagi, atau kita orang-orang udah nggak ada yang tahu, udah nggak ada kenal kita karena banyak orang-orang baru muncul. Lalu kita kelabakan, aduh saya mau usaha apa ya, nggak ada job lagi. Nah, kenapa nggak kita bangun dari sekarang, mulai dari hobi tadi? Iya, mulai dari hal yang sederhana. Nah, ada 4 hal dasar dalam sebuah bisnis yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dalam hal produk, ya, ingat kita ada berapa bisnis, cuma ada 2 jenis bisnis, bisnis produk atau bisnis retail produk atau bisnis jasa. Dua-duanya bisa kita kembangkan, pilih salah satu mana yang kita suka. Tapi yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah produk, yang kedua bicara soal promosi, karena promosi sesuatu yang sangat penting, darahnya seorang pebisnis itu ada promosi. Iya, betul. Marketingnya juga harus kuat. Iya, gitu yang ya. ketiga price. Kalau harga masih bisa kita kompetitif dengan yang lain. Dan yang keempat, jangan lupa service kita kepada orang. Nah, 4 poin ini harus diperhatikan dalam sebuah bisnis yang kita bangun gitu. Jadi itu ya 4 hal yang memang harus kita perhatikan. Kalau aku emang suka hobinya selain yang tadi makan sehat, kayaknya aku emang hobi suatu tantangan deh. Kayak aku tadi berlanjut ya. Jadi memang pokoknya apapun orang yang bilang nggak oke apa segala macam gitu. Jadi apa namanya, aku terpacu gitu. Hobinya sesuatu, mungkin bukan satu produk ya itu, tapi maksudnya ada sering mimpi, aku hobinya mimpi gitu ya gitu. Jadi memang sampai suamiku bilang ini kebanyakan ide nih gitu. Nah, aku senang, tapi dari situ aku nggak cuma diam aja tapi mencari gitu Bagaimana cara mewujudkan mimpi tersebut? Betul. Kayak aku sekarang kan, aku juga apa namanya, kalau misalnya di organik gitu, misalnya usahakan gitu, aku selalu mencari inovasi. Inovasi. Jadi kalau misalnya kita bicara dari awal Meli membuat bisnis ini, berarti tahun 2001 waktu gitu itu ya. aku 26 tahun gitu. Ini udah banyak sekali berarti inovasi-inovasi baru yang dikembangkan dari organik ini. kan? Ada ya beberapa ya, jadi malah kebanyakan kendalanya kan, konsumen kan agak sulit dicari. Iya, Terus betul. juga kita bekerja kadang-kadang orang juga ya kerugian gitu. Tapi dari situ saya tuh orang nggak yang langsung, terus banyak yang bilang kayak suami atau keluarga, aduh nggak usah deh. Nah itu aku terus tambahnya. Nah kalau orang yang malah bilangnya aku oke, malah aku kurang suka tuh dengan orang yang terlalu banyak. Aku Iya, senangnya maunya orang yang nah, gitu ya. misalnya gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi kalau kendala-kendala gitu aku malah terpacu. Tuh kenapa tuh coach kalau kayak gitu aku malah seneng jiwa aku Justru gitu. hal yang paling perlu diselesaikan dari sebuah bisnis, hal yang paling perlu diselesaikan adalah pribadi kita dulu. Kalau kita adalah orang yang berpikir positif, kita suka tantangan, ya, itu menjadi salah satu langkah awal yang baik untuk memulai sesuatu. Dan itu kesempatan, karena peluang itu ada di mana-mana. Kita nggak pernah tahu kapan peluang itu datang. Tapi kalau kita siap, kita udah siap dari sekarang, waktu peluang datang kita tinggal catch. Kita tinggal tarik, kita ambil, kita inovasikan, kita kembangkan. Ya, selanjutnya ada kita berpikir bagaimana kita bisa mengarah ke tujuan kita. Nah, siapin dong tracknya, siapin relnya. Kayak kita mau bangun mau pergi ke Bogor, ya kita siapin jalur mana yang mau kita lewati. Kendaraan apa yang mau kita pakai. Nah, bisnis kan kendaraan, jenis bisnisnya ada kendaraan yang kita pakai. Ya, sukses atau tidaknya seseorang, berapa lama sukses atau tidaknya seseorang tergantung kendaraan dia. Kita mau ke Bogor, naik sepeda bisa nggak? Bisa. iya. Mau naik Waktunya motor? lama, Bisa. ya. Mau Jalan aja bisa, kok. Ya, jalan kaki juga bisa. Nah, ini suka jalan. Tidur lagi, makanya dia nggak bangun. Iya. Ya jadi memang apa namanya, ya menurut saya memang apa namanya, kalau saya pokoknya istilahnya gini,
apa yang bisa kita harus terus Berinovasi. berinovasi. Terus Iya. jangan Jangan takut ya. jangan harus terus belajar ya. Terus belajar. Jadi banyak kan, apalagi kan saya misalnya orang misalnya dengan namaku misalnya kan mau kata bukan soal ini ya, maksudnya orang udah tahu. Jadi iya. aku nggak mesti memegang kepercayaan orang udah percaya sama aku gitu. Iya, Karena jangan harus sampai menjaga dari kepercayaan. produknya Karena kan sendiri aku juga. ngomong apa mereka percaya gitu. Nah, tapi aku menggunakan ini sebaik-baiknya gitu. Kalau bisa gitu kali ya. Ya, bicara soal belajar Iya. dan inovasi, saya ada satu course buat Anda semua. tuh? Nah, ini course saya menarik. Ini course yang saya hidupi sampai hari ini juga. Kok ya, ini kos apa kok? Coach saya adalah sederhana, keluarkan isi dompet Anda untuk mengisi otak Anda. Maka suatu hari isi otak Anda pasti akan mengisi isi dompet. Berarti jangan pelit-pelit gitu Jangan ya, pelit-pelit karena buat ya buat belajar, buat bayar belajar, seminar. betul sekali, bayar seminar. Iya, saya pergi kemana-mana, selalu kasih tahu informasi ini. Dan karena orang needs, ya kalau orang tahu, dia memiliki kebutuhan bisa diambil, dia pasti bisa lain. Iya, betul sekali. Nggak boleh dibayar. capek ya. Iya. Nggak boleh kita menyerah gitu, ya. Nggak boleh jangan menyerah. Ayo, menyerah boleh. terus. Jadi Iya. kadang-kadang kalau udah ini udah capek Malas gitu, gitu ya. That's why. lagi malas. Harus punya ide baru ya. dan Ide baru. aku juga hobinya gini, misalnya ada temenku hobi bikin apa gitu kan, terus hobi bikin apa, aku tuh selalu mengaplikasinya ke produk aku organik, jadi aku ngajak teman gitu, nggak mau sendiri, jadi Iya, jadi mempengaruhi membantu ya. Aku senang Iya, gitu, gitu. Oke, kalau dari Dea sendiri nih, dia juga kan sama nih punya bisnis gitu ya. Jadi kalau misalnya spa juga sama mungkin. Orang kalau datang ke situ produknya itu lagi cukup bosan juga. Tapi kalau kamu untuk memberikan inovasi terbaru gitu, Sebenarnya ini seperti apa? penting banget tuh sebenarnya ngeliat customer-nya tuh customer feedback tuh penting banget. Jadi misalnya mereka butuh kayak pertamanya cuma pijat dan segala macam, tapi ternyata orang kayak saya butuh yang buat biar bisa tidur dong karena saya capek gini relax. Jadi akhirnya bikin program untuk yang memastikan si customer tidur. Jadi penting banget. Nah, tapi mungkin permasalahannya itu tuh selalu kalau di service atau jasa itu tuh selalu sumber daya manusianya. Nah, ini yang aku pengen tanyain sebenarnya, kayak sumber daya manusia kan itu penting banget untuk terapis untuk nge-serve si customer dengan baik. Nah, tapi itu kita selalu suka bermasalah tuh di sumber daya manusianya. Karena orangnya tuh kadang-kadang nggak berkarakter. Jadi jago skillnya tapi nggak bagus. Nggak berkarakter. Nah, itu tuh gimana sih trik-triknya gitu sih? Bicara soal Indonesia punya masalah, salah satunya bicara soal etos kerja. Ya, Indonesia nggak kalah soal skill, tapi kita punya masalah dengan etos kerja, kedisiplinan, waktu, perilaku, dan sebagainya. Nah, untuk menghandling itu semua, salah satunya yang pertama, kita harus teach by example, atau kita harus ngajarin dengan contoh. Makanya untuk waktu kita memulai starting sebuah hobi jadi bisnis, ownernya harus standby. Dan itu Nggak bisa butuh main waktu. lepas tangan Nggak begitu bisa. aja ya, Mas, ya? Ya, kita harus kasih contoh kepada semua orang, karyawan kita datangnya tepat waktu, jangan mentang-mentang bos datang jam 12 gitu ya. jadi contoh Jadi ya. contoh gitu ya. Kadang-kadang banyak orang gagal dalam bisnis pertama mereka karena mereka percaya kepada orang lain begitu mudah. Ya, tentu kita harus kasih deadline. Kita harus bangun dulu waktu, ada waktu untuk itu ya. Pertama, kita harus ngajarin dengan contoh. Yang kedua, tolong di-believe ya. Setiap customer kita, bukan karyawan kita harus gitu ya. believe every morning. Ya, setiap pagi kita evaluasi secara berkala dan sebagainya. Setelah itu kita kasih masukan. Kita bangun hubungan yang baik dengan mereka. Iya, dengan karyawan. Iya, dengan Berarti karyawan. penting ya. Iya. Jadi jangan sampai kita punya karyawan yang sudah kita bangun dan sudah kita didik dari awal, tiba-tiba tengah jalan dia bisa keluar, Di-hijack atau pergi. orang, atau dia bisa membangun sendiri. Itu kan bisa menjadi bumerang juga buat kita ya. Bisa dia membuka bisnis baru dan akhirnya bisnis kita jadinya harus cari orang baru lagi. Kayak Biasanya sebenarnya mudah untuk mempertahankan karyawan kita punya loyalitas sama kita. Ya, caranya ada yang saya bilang tadi, kalau dia nyaman dengan kita, maka dia akan loyal sama kita. Kita bisa jelaskan about reward and punishment, gitu ya. Itu harus very clear di awal. gitu Sangat jelas oleh mereka apa yang sedang kita bangun, apa yang sedang kita persiapkan. Mau dibawa kemana sih bisnis kita ini, dan mereka perlu tahu. Libatkan mereka untuk terlibat di dalamnya. Kadang-kadang kan jadi mereka hanya merasa orang aja tahu. memiliki gitu ya, Iya. memiliki Suaminya ada ya? Iya. Oke, kalau gitu nanti kita lanjutkan lagi ya. makasih. Ini semakin banyak ya. Punya banyak sekali ilmu di sini dan ilmunya juga yang mau dibagi masih ada, tenang aja, kita korek-korek ya. Kan Ayo, dia. itu. Jangan
dimakan Ya. dong. Jangan lupa ntar Kamu juga makannya boleh berapa, makan. jadi saya gampang hitungnya. Iya, boleh. Fakih semua boleh dimakan. Fakih, tolong Boleh. yang disisain cabai rawitnya buat Fakih. Oke, kalau gitu kita akan istirahat dulu sebentar, tapi kita akan segera kembali lagi tetap di Perempuan. Nah pemirsa, kita masih ngobrol-ngobrol mengenai hobi yang bisa menghasilkan. Dan tadi sudah banyak sekali kita dapat bocoran, banyak ilmu gratisan dari Mas Hendrik hari ini. Wah, beruntung banget ya kita kumpul hari ini di sini ya. Yang punya Sangat bisnis, beruntung. yang punya bisnis bisa lebih maju lagi karena punya banyak ilmu gitu ya. Yang bisnisnya baru kolaps juga, sebentar nggak usah kecil hati karena kita bisa dimulai lagi kan. Semangat Tapi harus saya juga ada. bisa bangkit lagi ya. Bisa lah. Bisa. Buah Kita yang ya. saya tanam tadi, jambu kelutuk yang tadi itu gagal. Karena tanamannya itu ditumbuhi oleh ulet-ulet. Tapi saya punya ide. Idenya gimana? Apa? Uletnya saya kumpulin, Kamu jual. saya jadiin uang, bikin Wah. rempeyek. Inovasi. Ya kan belum ada nyobain kan? Belum sih, tapi serem aja gitu nyobainnya. Ya, makanya saya juga belum laku tapi kagak. tadi seperti Mas Hendrik bilang, kalau kita mau bisnis itu ya jadi satu, mesti Ya. ada produknya dulu. Produknya harus ya. tahu dengan jelas produk Nah, apa yang bisa produknya apa diterima yang bisa pasar diterima atau pasar. enggak. Tuh, Ya, itu benar tuh, bisa perhatikan. diterima pasar apa enggak. Ya, Kan biasanya penetrasi gitu, kita aku kemana. mau melawan arus, nggak diterima tapi aku hajar. Karena Iya. aku cuma berpikir ini kan, aku berpikir ya kenapa sih orang nanya, kenapa sih Pak, kok jualannya malah sayuran? Aku berpikir negara kita agraris ya, jadi Iya, kapan iya. Soalnya kalau itu kan memang sebenarnya banyak sekali supportnya gitu dari segi Sebenarnya itu lingkungan juga, bisa diterima support. pasar, Iya, tapi belum betul. diketahui pasar, Nah, itu beda. sebenarnya itu Ya. inovasi yang Ya, baru inovasi yang gitu. baru. Dan Ada orang beberapa semua bentuk ingin promosinya. sehat. Ya, pasti semuanya itu ingin pasti sehat. pelan-pelan pasti akan Mengarah ke sana. Tergantung dari kita untuk mempromosikan terus menerus tidak Sebenarnya nggak gampang ada kalau capeknya. niatnya semua orang pengen sehat, jangan jual sayuran. Jual apa? Obat. Nah, kalau misalnya obat kan orang yang udah sakit, tapi kalau ini kan bagaimana caranya kita bisa hidup sehat, Susah nih kalau berdua sama tukang obat. Biasa di pasar ya. gratis. Pasar kan. Obat. Iya, oke. Nih, Yulia sendiri nih, kalau misalnya kita bicara mengenai bisnis dan juga hobi gitu, tadi selain ada 2 bisnis itu, ini ada nggak sih impian mungkin yang sekarang belum dicapai, yang pengen banget kayak diwujudin mau bikin bisnis apa gitu? Sebetulnya impian ada ya, karena gara-gara Kemarin sempat gagal, iya, jadi jadinya takut. sekarang ini belum terpikir lagi untuk itu. apa yang mau dijalanin gitu loh. Karena sudah berkali-kali Mbak Yulia ya dibohongin ya, jadinya itu males ya. Sakitnya sampai di mana Pak? Sakitnya sampai di sini. Oke, Kakak paling suka apa sih? Jadi gini, sekarang ini saya karena saya udah pernah mencoba untuk usaha kan selalu gagal-gagal. Jadinya sekarang saya ini hanya beli tanah gitu kan. Oh, jadi bikin invest, terus saya bikin ada saya petak-petak rumah kayak gitu. Jadi ketika bikin kawasan. itu Oh, itu bisnis dong. Gitu. Karena begini, jadi pemikiran aku karena tidak berisiko gitu loh. Oh, jadi emang emang kita yang punya, kita jangan kontrak, kita bisa cek juga sendiri Ya gitu karena ya. aku sudah beberapa kali selalu gagal gitu Iya, kan. iya. Kalau bisnis yang berhubungan dengan barang yang untuk dijual gitu, Benar, dengan produk ya. Jadinya apa ya? Ya udah dah, begini aja lebih enak gitu loh. Iya, Ya, begitu. semua bisnis itu produk. Kadang-kadang jasa Iya, pun betul. itu bisa dibisnis. Iya, iya, iya. Kemarin saya buka toko malah digebugin. Kenapa? Buka toko orang pakai linggis. Ya itu namanya maling kali Tati. Kalau itu nggak boleh ditiru, tapi yang ya. harus ditiru ini ada beberapa ide mungkin ya, seperti dia yang memang hobinya spa, akhirnya dia bisa membuat tempat spa sendiri dengan ramuan, bukan ramuan ya, seperti jamu kalau ramuan tampaknya ya, tapi katanya ingredients gitu ya, dari teh yang memang sekarang ini masih jarang sekali. Nah, Meli juga sama gitu dengan dia yang suka sekali dengan hidup sehat, akhirnya membuat atau menjadi seorang petani organik sekarang gitu ya. Tapi Belajar gue lah. Oh ya. selain bernyanyi tapi nyanyi jalan terus, tapi itu juga sama. Mungkin kalau misalnya dihubungkan
antara bisnisnya dan juga karirnya sebagai selebriti itu sangat berhubungan sekali dengan marketing yang bisa sangat membantu sekali begitu ya. Betul ya, makanya balik lagi saya bilang kan kita udah istilahnya kita punya dipercaya oleh orang dengan nama kita ini. Kita harus menjaga sedemikian rupa, apalagi produk saya juga sangat sensitif sekali ya. Iya. Kan kalau kita lihat Banyak loh orang bilang jual organik tapi ternyata itu bukan organik. benar kan setelah performance-nya wujudnya sama aja gitu. Iya, Kita betul. benar-benar mesti jaga ya, itu kualitas benar-benar kita mesti jaga. Makanya biarin aja tuh petani-petani kadang-kadang suka ada yang kesel juga, maksudnya kok Mbak Meli sampai minta sertifikat, loh kan kita tanggung jawab. Betul Ini bisnis sekali. kepercayaan Ya. ya. Nah, untuk tipsnya sendiri nih untuk semua ibu-ibu dan juga para perempuan di rumah yang ingin memulai bisnisnya, ada tips dari Iya. mereka nih. Salah satu hal yang paling sederhana, yang pasti tadi sudah dibilang, kita mulai dari sebuah hobi, kesukaan kita, supaya kita nggak boring, supaya kita nggak bosan, kita sukai hal tersebut. Dan jangan lupa yang paling penting adalah tidak semua bisnis memerlukan modal. Modal, dengan kategori modal artinya uang, ya. Tapi ada banyak modal jenis lainnya. Contoh, inovasi kita, pengetahuan kita itu modal, Oke. ya. Hubungan, relationship, networking, investor itu modal. Kita bisa ciptakan dari sana. Ya, waktu itu juga modal. Ya, jadi kadang-kadang kita hanya perlu operational cost. Jadi kita hanya butuh modal awal untuk mengoperasikan segala sesuatu, berjalan misalkan ongkos bensin, ongkos makan, ya itu modal juga dong, walaupun tidak high modal yang kita keluarkan gitu, nggak harus ratusan juta jualan, karena hobi kan sesuatu yang sederhana, tapi itu bisa menjadi omset ratusan juta bahkan sampai miliaran rupiah. Dan kita lihat banyak orang hobi makan punya restoran, Aku yang hobi makan sehat jadi hobi nyanyi gitu ya, punya studio rekaman gitu bisa. Nah, kalau ngomong hobinya itu kan dari diri kita sendiri. Nah, kalau anakku tuh kebetulan baru SD gitu, tapi mereka ada hobi karena melihat melihat orang tuanya. Jadi sekarang tuh dia suka menghasil temannya, misalnya ada minuman organik segala macam, dia bawa ke sekolah, jadi orang kayak dari kecil ya, kalau dari lingkungan juga bisa sendiri. Pendidikan terhadap anak tentang entrepreneurship itu harus dilakukan sejak dini. Ini bisa dimulai dari umur berapa? Aku nggak ngajarin, Kita nggak ajarin Iya. seperti itu. Itu disebut dengan liba SMP Karena kalau soal umur ya. 7 dan 9 tahun. Oh, mereka ada. Kalau mau ditanya bisa mulai dari umur berapa, sebenarnya mereka belajar dari kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Jadi sedikit-sedikit kita bisa masuk ke Iya, betul. salah satu pendidikan. Misalkan kita bisnis bawa mereka ke ya. toko gitu kan, kita ajari mereka. Karena konsep pendidikan di Indonesia kadang-kadang terciptanya adalah kalau lulus mau kerja apa. Iya, nah itu mindset seperti itu jadi ya. employee, jadi ujungnya. Aku nggak mau. Nah, Jadi bagaimana bisa meningkatkan kreativitas anak juga. Betul. Jadi biasanya mereka mungkin lebih berpikir bagaimana cara menciptakan nantinya ya lapangan kerja gitu ya, bukan bagaimana mereka Menciptakan akan lapangan kerja. Iya, menciptakan lapangan kerja dan bukan bekerja dengan siapa, atau Iya. dengan, menjadi apa begitu. ya, khususnya para perempuan ya. Kalau perempuan kan ini sedikit unik ya, artinya mereka punya kelebihan-kelebihan yang bisa dimanfaatkan. Pertama, Anda punya kelebihan berbicara yang baik rata-rata. Kalau ibu-ibu Gosipnya dibikin ngumpul apa ya, ya? ibu-ibu Arisan ada yang dijual. jualan gitu kan. Itu nilai positif yang tidak dimiliki oleh pria. Nah, banget sebagai perempuan karena banyak sekali yang bisa Mbak kita Mesti, lakukan ya. Kalau saya boleh ngasih Ide dan saran, tips buat boleh. Mbak Meli, ini Boleh, kalau, apa kalau tuh? boleh, ini ada inovasi Apa tuh? sebetulnya. Bagaimana organiknya itu misalnya beras dengan rasa stroberi. Jadi ada rasa gitu ya. Ada rasa strawberry, pakai strawberry aja. Nanti bagaimana ngolahnya, nanti beras itu dimasak rasa Rasa stroberi. strawberry. Oke, Kayak oke. gitu. Jadi itu bagus juga tuh. Jadi ini buat anak-anak kos gitu ya, mungkin ya buat ini nih buat teman-teman Raditya and friend mungkin ya. Anak-anak kos dengan ada nanti beras rasa stroberi. Hah? Apalagi anak kos kan suka nggak ada uang tuh akhir Bener. bulan ya. Masih aja udah cukup karena rasa stroberi. Ya udah. Jangan apa bukan beras, misalnya musik bisa diinovasi. Apa tuh? Ini apa namanya trompet? Iya. Suaranya gitar. Agak susah sih atau gak ribet Yang penting ya. ada ide. Bener ide Iya, ya. rasanya gila, kita ya, itu mahal. obrolan kita tuh mahal. Sehingga itu bisa Nasi dijual. strawberry ya. Saya duduk di belakang sini. Ada ide punya sekarang udah ada ide. satu. Jadi apa? idenya? Lihat rambutnya koko ini, akan bikin perosotan. Lucu di sini. Udah, stop. Iya, iya. Karena waktunya kita juga untuk pamit sekarang nggak berasa ya 1 jam Aduh, sudah ya. kebersamaan kita. Tapi Senang tentunya sekali. ada waktunya juga untuk kita berpisah. Tapi Iya. setidaknya hari ini kita banyak
sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Masih ya. kurang sebetulnya. Masih kurang, tenang aja nih, kita undang lagi ya. Kita undang lagi, Terima kasih. kita curi lagi ilmunya yang udah gratis. Ya udah, kalau gitu terima kasih Mas Hendrik udah hadir di Terima sini. kasih. Terima kasih email semuanya. Terima kasih banyak. Sukses ya bisnisnya ya. Terima kasih juga ya. Dan tentunya tadi kita sudah berbicara banyak mengenai bagaimana hobi bisa menghasilkan uang. Dan ternyata kita tidak perlu berpikir banyak mengenai modal atau uang yang bisa kita keluarkan. Karena tentunya modal itu bukan hanya dari bentuk uang saja, tapi tentunya dari ide, dari hubungan atau relationship gitu, dan juga networking kita yang luas ya. Dan akhirnya saya Messi Haita dan teman-teman saya yang luar biasa di sini harus pamit. Tapi nanti kita akan ketemu lagi dalam acara yang sama, yaitu perempuan. Akhirnya Messi Haita pamit dan terima kasih semuanya. Bye-bye. Hari terus berganti, banyak yang tak terjadi.